Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Noftiliati dengan NIM 19234012. Saya berasal dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai aspek keminangkabauan. Video ini saya buat dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah dokumentasi informasi Minangkabau. Yang akan saya bahas di sini yang pertama, sejarah dari nama atau kata Minangkabau itu sendiri. Yang kedua, mengenai sosial dan budaya di Minangkabau. Yang ketiga, mengenai sistem kekerabatan di Minangkabau, dan juga mengenai sistem perkawinan di Minangkabau. Yang pertama yang akan kita bahas pada video kali ini adalah mengenai sejarah atau asal nama, asal kata dari Minangkabau itu sendiri. Awalnya di Sumatera Barat ada suatu kerajaan yang bernama Kerajaan Pagaruyung. Kerajaan Pagaruyung ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Aditya Warman. Raja Aditya Warman ini merupakan orang pertama yang memperkenalkan sistem kerajaan di Sumatera Barat. Awalnya Minangkabau ini merupakan suatu desa di daerah Sunggayang, tanah datar Sumatera Barat, yang awalnya hanya berupa tanah lapang. Namun karena berkembangnya suatu isu bahwa kerajaan Majapahit akan menyerang kerajaan Pagaruyung, maka orang Sumatera Barat mencari jalan tengahnya agar tidak terjadi pertumpahan darah. Maka setelah orang Majapahit sampai di Pagaruyung, maka dirundingkanlah situasi atau jalan tengah agar tidak terjadi pertumpahan darah. Maka dari kedua belah pihak akhirnya muncul suatu ide, yaitu diadakannya pertandingan atau adu kerbau. Adu kerbau di sini menjadi simbol dari pertarungan mereka tersebut. Jadi masing-masing kerbau dari daerah mewakilkan daerahnya sendiri. Seperti kerbau dari Majapahit mewakilkan kerajaan dan Majapahit tersebut. Jadi tanah lapang tadi digunakan untuk kegiatan adu kerbau tersebut. Hasil dari kegiatan adu kerbau tersebut, kerbau dari Minang atau Sumatera Barat menang. Maka muncullah kata Manang di sana oleh masyarakat setempat. Maka setelah itu dari peristiwa tersebut muncullah kata Minang, yang Minangkabau, yang artinya Minangkabau, yang dijadikan nama dari daerah tersebut. Di versi cerita yang lain, kata Minangkabau bukan berarti Manangkabau, tetapi diartikan sebagai tanduk kerbau. Karena menurut cerita versi ini, kata Minang bukan berasal dari kata Manang, tetapi berasal dari kata Minahasa, yaitu tanduk besi yang dipasangkan kepada anak kerbau. Menurut cerita ini, bahwa saat itu dari pihak Sumatera Barat, kerbau yang diturunkan untuk perlombaan merupakan anak kerbau yang sedang erat menyusu. Sebelum perlombaan, anak kerbau tersebut dipisahkan dari induknya dan tidak diberi susu selama sebelum perlombaan. Saat perlombaan, di kepala atau di tanduk anak kerbau tersebut dipasanglah tanduk besi yang disebut dengan Minahasa. Tanduk besi inilah yang menjadi penyebab kekalahan dari kerbau Majapahit, karena tanduk besi dari anak kerbau tadilah yang merusak perut dari kerbau dari kerajaan Majapahit. Maka dari kejadian tersebut menanglah kerbau dari Pagaruyung atau dari Sumatera Barat. Jadi ada dua versi dari sejarah kata Minangkabau. Ada yang mengatakan berasal dari kata Manangkabau, dan ada yang mengartikannya sebagai tanduk kerbau. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sosial budaya di Minangkabau. Sosial budaya yang ada dan berkembang di masyarakat Minangkabau di saat sekarang ini itu berdasarkan kepada ajaran agama Islam. Sebagaimana yang tertuang dalam suatu pepatah yang mengatakan, adek basandi sarak, sarak basandi kitabullah. Sarak mengatur, adek memakai. Yang maknanya di sini adek basandi sarak, sarak basandi kitabullah, yang artinya adat berdasarkan kepada syariat, syariat berdasarkan kepada Al-Quran. Dan syarak mengatur adek memakai, maksudnya di sini segala sesuatu yang ada dalam syariat, maka orang adatlah yang akan melaksanakannya. Hal ini merupakan hasil dari kesepakatan 3 tungku sajarangan, yaitu cadik pandai, alim ulama, sama tokoh masyarakat atau tokoh adat.
Masyarakat Minangkabau juga terbuka terhadap segala macam perbedaan. Hal ini dapat kita lihat dari sifat masyarakat Minangkabau yang hobi merantau ke daerah-daerah lain. Dan biasanya masyarakat perantauan ini memegang filosofi yaitu Dima bumi dipijak, disinan langit dijunjung. Yang artinya di mana kita berada, kita harus menyesuaikan tingkah laku kita dengan tempat kita berada tersebut. Kita harus menghormati adat istiadat yang ada di daerah tersebut. Selain itu, masyarakat Minangkabau juga terbagi ke dalam kelompok-kelompok yang biasanya itu disebut sebagai suku. Antara anggota suku di Minangkabau ini memiliki solidaritas yang kuat dan sistem rasa kekeluargaan yang cukup dekat. Hal itu dapat kita lihat dari adanya larangan bahwa tidak boleh menikah dengan orang yang sesama suku. Misalnya orang Caniago tidak boleh menikah dengan orang Caniago. Selain itu, di masyarakat Minangkabau ini harta pusaka yang biasanya pada masyarakat lain diturunkan kepada anak laki-laki, khususnya di Minangkabau, harta pusaka milik kaum atau milik suku itu diturunkan kepada pihak perempuan. Fungsi mama di sini atau pihak laki-laki di sini hanya sebagai pengawas dari penurunan harta pusaka tersebut dan mengawasi agar tidak terjadinya pertengkaran mengenai harta pusaka tersebut. Karena masyarakat Minangkabau menganut sistem matrilineal atau garis keturunan atau kekerabatan menurut garis keturunan ibu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem kekerabatan di Minangkabau. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa di Minangkabau ini menganut sistem kekerabatan matrilineal atau garis keturunan menurut garis keturunan ibu atau pihak perempuan. Di sini apabila anak yang lahir dari ayah bersuku Tanjung, ibu bersuku Caniago, maka anaknya akan ikut ke dalam suku ibunya, yaitu suku Caniago. Inti dari sistem matrilineal di Minangkabau ini adalah Saparui. Biasanya orang yang bersuku sama atau Saparui di Minangkabau dulunya itu tinggal di satu rumah gadang. Dan ikatan batin anggota satu rumah gadang ini biasanya sangat erat dan sistem keluarganya sangat kuat. Solidaritasnya juga sangat kuat karena apabila salah satu anggota dari rumah gadang tersebut melakukan suatu kegiatan yang melanggar adat, maka keseluruhan atau satu rumah gadang tersebut akan terkena dampaknya, bukan hanya diri pribadi yang pelakunya tetapi keluarganya. Selain itu, di sistem kekerabatan di Minangkabau ini yang matrilineal ini yaitu pewarisan harta pusaka. Pewarisan harta pusaka di sini di Minangkabau diwariskan kepada pihak perempuan. Fungsi dari anak laki-laki di Minangkabau adalah sebagai penjaga rumah gadang, lalu penjaga dan pengawas kemenakannya, dan juga berfungsi sebagai penjaga harta pusaka agar tidak terjadi perkelahian antara sesama anggota rumah gadang. Selanjutnya, anggota satu kaum di Minangkabau tidak hanya tinggal satu rumah gadang, tetapi juga nantinya apabila meninggal maka dimakamkan atau dikuburkan di suatu tempat yang sama, di daerah yang sama. Misalnya di suatu daerah itu misalnya merupakan tempat kuburannya kaum orang Caniago, maka yang dikuburkan di sana hanya orang-orang yang bersuku Caniago. Selain itu, di sistem kaum ini apabila salah satu anggota kaum mengadakan kegiatan atau acara, maka seluruh anggota kaum akan turut serta dalam membantu mempersiapkan acara tersebut, baik itu acaranya pernikahan, pesta dan lain-lain sebagainya, hingga acaranya kematian. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem perkawinan di Minangkabau. Dalam masyarakat Minangkabau, perkawinan tidak boleh dilakukan dengan sesama suku. Misalnya orang Piliang tidak boleh menikah dengan orang Piliang, harus dengan suku lainnya. Hal itu apabila dilakukan pernikahan sesama suku tersebut, maka orang yang menikah tersebut akan dikucilkan dalam pergaulan masyarakat.
Selain itu, inisiatif pernikahan datang dari pihak perempuan. Di sini pihak perempuan lah yang pertama kali akan mendatangi pihak kaum atau keluarga pria. Sebelum mendatangi keluarga dari kaum pria, biasanya dari pihak perempuan akan mengadakan musyawarah terlebih dahulu mengenai calon pasangan untuk anak perempuan dari kaum atau sukunya. Pada umumnya, masyarakat di Minangkabau pada masa lalu mencari menantu memiliki kriteria-kriteria tertentu untuk dijadikan sumando. Selain itu, masyarakat Minangkabau pada masa lalu itu biasanya mencari menantu dengan memiliki hubungan keluarga terdekat. Hal itu dapat tertuang dalam suatu istilah yang disebut di sini buah tertumpah ke nasi, sidah pulang ke pangkanya. Dan bagi seseorang yang menikah dengan orang di luar negarinya, hal itu akan mendapatkan sanksi pengasingan di masyarakat, dalam kehidupan sosial di masyarakat. Dan pernikahan seseorang dengan orang di luar negarinya ini bisa disebut memaga kerambia condong, buah jatuh ke para orang. Setelah pernikahan atau perkawinan, maka pihak dari laki-laki akan tinggal di rumah keluarga si perempuan. Kedudukan laki-laki di rumah keluarga perempuan disebut dengan sumando. Orang sumando dalam istilah ibaratkan abu di atas tungku. Selanjutnya, sistem kekerabatan atau kekeluargaan yang terjalin di antara kedua keluarga tersebut bisa seperti budak bako jo anak pisang, lalu ada hubungan sumando jo pasumandan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem pemerintahan di Minangkabau. Pada zaman dahulunya, sistem pemerintahan di Minangkabau itu dipengaruhi oleh dua pemikiran, yaitu pemikiran Datuk Katumanggungan dan pemikiran Datuk Papatinan Sebatang. Sistem pemerintahan yang ada dulu itu ada dua, yaitu sistem pemerintahan dengan sistem Kotopiliang dan sistem pemerintahan Bodi Caniago. Datuk Katumanggungan menyusun atau menggagas sistem pemerintahan Kotopiliang dengan filosofi Bajanjang naik, batangku turun. Sedangkan Datuk Papatinan Sabatang melahirkan sistem pemerintahan Bodi Caniago yang memiliki filosofi membasuh dari bumi. Sistem pemerintahan Bodi Caniago ini dianggap lebih demokratis dibandingkan dengan sistem pemerintahan di Kotopiliang. Baik, sekian dari video saya. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.